Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video rekaman ya untuk untuk kelas asinkronus riset dan statistik terapan pertemuan ke-11 dengan materi multiple linear regression. Jadi setelah menonton rekaman ini, mohon teman-teman bisa mengisi forum partisipasi ya untuk bukti kehadiran dan juga diskusi terkait dengan materi asinkronus uh, dalam rekaman. Saya langsung ke dalam materi. Ini melanjutkan materi pertemuan ke-10 ya terkait simple linear regression. Pada chapter 14 kita membahas tentang multiple linear regression. Di chapter ini kita membahas mengenai bagaimana kita mengembangkan multiple linear regression, bagaimana menginterpret koefisien regresi, bagaimana untuk menentukan variabel independen mana yang kita masukkan dalam dalam model regresi, bagaimana menentukan variabel independen mana yang lebih penting dalam memprediksi variabel dependen, dan bagaimana menggunakan variabel independen yang berbentuk kategorikal atau dummy variabel dalam sebuah model regresi. Dan juga mungkin kita sedikit refreshing terkait dengan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam uh, multiple linear regression. Jadi di sini adalah model umum ya untuk multiple linear regression. Apa yang membedakan dengan simple linear regression adalah jumlah variabel independennya. Pada pertemuan sebelumnya, pada simple linear regression, di sini adalah y sama dengan konstantanya beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah error. Di sini terdapat lebih dari satu variabel independen atau x. X1, x2, x3 sampai x kesekian. Jadi tidak ada batas ya dalam koefisien regresi itu variabel independen yang dimasukkan. Hanya saja semakin banyak variabel independen, semakin besar kemungkinan adanya multicollinearity yang merupakan salah satu penyakit gitu ya dalam data yang harus dihindari dalam sebuah model regresi. Nah, tapi perbedaan utama antara simple dan multiple regression model adalah jumlah variabel independennya. Sedangkan variabel dependennya tetap satu. Kalau variabel dependennya lebih dari satu, maka itu masuknya simultaneous regression, yaitu SIM atau PLS, yang akan kita bahas pada kuliah tamu tanggal 17. Ini breakdown-nya. Ada estimated or predicted value of y, sama seperti simple linear regression. Ada konstantanya juga seperti linear regression. Kemudian di sini terdapat variabel-variabel terdapat lebih dari satu variabel independen, dan masing-masing memiliki konstanta atau slope. Masing-masing memiliki koefisien atau slope. Ini B1, B2, sampai B ke K ya, atau N. Jadi maksudnya di sini jumlahnya bisa berapapun. Misalnya ada 10, maka K sama dengan 10. Kalau 8 ya K sama dengan 8. Jadi X1 sampai X8 sampai X10. Jadi kita bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan tab, tapi yang sebetulnya untuk keuangan ya lebih banyak menggunakan eViews atau Stata. Kalau pemasaran lebih banyak pemasaran SDM lebih banyak menggunakan SPSS untuk melakukan regresi. Sebenarnya ada banyak software yang dapat digunakan untuk melakukan ya pengujian menggunakan regresi, khususnya multiple linear regression. Ini gambarnya. Kalau simple linear regression antara variabel X dan variabel Y dapat digambarkan dalam
dua dimensi, maka ketika terdapat dua variabel independen, X1 dan X2, maka dapat digambar dalam bentuk tiga dimensi. Jadi ini ada X1, ini sumbu X1, ini sumbu X2, ini sumbu Y, dan ini adalah garis persamaan regresi untuk X1 terhadap Y, dan yang ini adalah garis, atau yang sini ya, ini adalah garis persamaan regresi antara X2 dengan Y. Jadi pada simple linear regression, hubungan antara X dengan Y digambar, ditunjukkan dalam garis persamaan regresi pada bidang dua dimensi. Pada multiple regression, ketika X ada dua, maka digambarkan dalam bentuk bidang dua dimensi. Ini panjang kali lebar ya, ada dua dimensi dalam bidang tiga dimensi. Jadi dimensinya ada tiga, tapi hubungan antara ketiganya dapat digambarkan menjadi ini bidang dua dimensi. Dan seterusnya kalau ada tiga variabel independen, maka ada 4 dimensi dan seterusnya. Tetapi keterbatasan manusia memahami itu biasanya pada tiga dimensi. Ketika 4 dimensi dan seterusnya mungkin terlalu kompleks untuk divisualisasikan, tapi biasanya dapat dipecah menjadi beberapa model, beberapa visualisasi tiga dimensi. Jadi misalnya kita punya 4 variabel atau 5 variabel, maka dapat dipecah menjadi beberapa visualisasi tiga dimensi. Tapi ini segi 4 ini mewakili persamaan y aksen atau y aksen ya, sama dengan kalau ada konstantanya B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. B1 ini adalah koefisien regresi untuk X1, B2 adalah koefisien regresi untuk X2. Ini contohnya terdapat dua variabel independen. Di sini sebuah distributor ya untuk frozen dessert, kayak semacam snack atau makanan pencuci mulut. Ingin mengevaluasi faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap snack, terhadap pie-nya ini. Variabel dependennya adalah penjualan dalam satuan unit per minggu, jadi berapa unit yang terjual per minggu. Kemudian variabel independennya ada dua. Yang pertama adalah harga jualnya ya, dan yang kedua adalah iklan atau pengeluaran dari bidang iklan di sini, dan data dikumpulkan selama 15 minggu. Dan ini hipotesisnya ya, semakin tinggi harga semakin rendah permintaan, dan hipotesis kedua adalah semakin tinggi advertising maka semakin tinggi juga penjualan. Jadi untuk price harusnya atau logikanya berbanding terbalik, sedangkan untuk advertising dia berbanding lurus. Sini ini adalah datanya, ada 15 minggu, ada data penjualan pie untuk setiap minggunya. Ini adalah harga, jadi mungkin harganya bisa berubah-ubah setiap minggu ya. Dan ini adalah biaya atau pengeluaran di bidang advertising setiap minggunya. Kemudian ini persamaan regresinya, penjualan atau predicted penjualan sama dengan ada konstanta tertentu, ada koefisien regresi untuk harga, dikalikan harganya, kemudian ditambah koefisien regresi untuk iklan, dikalikan iklannya. Nah, ini betanya ini bisa positif, bisa negatif. Kalau dia negatif, maka ini menjadi negatif. Kita run di sini menggunakan Excel atau menggunakan SPSS, outputnya yang pertama kita lihat adalah F-testnya ya, signifikansi. Ini kita lihat F-testnya lebih besar dari F-kritis, signifikansinya P-value dari signifikansi F lebih kecil dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa model yang kita pakai itu dapat menjelaskan data. Setelah itu kita lihat koefisiennya. Di sini terdapat koefisien regresinya, konstantanya adalah 306,526. Jadi ketika harganya 0
dan advertising-nya juga nol, maka sales-nya adalah 306. Itu kan tidak mungkin ya harganya nol ya, gratis gitu ya. Jadi apa mungkin di sini ada harga minimum gitu ya. Jadi rentang harganya pasti tidak mencapai angka nol. Nah, kemudian price di sini setiap peningkatan $1 itu mengurangi penjualan per minggu sebesar 24,975 unit. Jadi katakanlah harga terendahnya di sini, price terendahnya adalah $4,5, maka in actuality ya sesungguhnya sini rentang paling rendah adalah ini dikurangi ini dikali 4,5. Kalau advertising mungkin ada nggak nol ya, jadi misalnya dia sama sekali tidak beriklan gitu. Tapi di sini kalau harga tidak ada tidak ada data yang angkanya nol gitu. Kemudian di sini intinya setiap peningkatan harga sebesar $1 menurunkan demand sebesar 24,975. Kemudian setiap pengeluaran advertising sebesar $100 meningkatkan penjualan sebanyak 74,131 unit pie. Ini interpretasi dari koefisiennya di sini. Sales will decrease on average by 24%. Jadi rata-rata setiap peningkatan $1 harga akan menyebabkan penurunan sebesar 24,975 unit per minggu. Sini sebagai ini net of the effect of changes to the advertising, ini maksudnya di luar efek dari advertising. Jadi minus 24,975 ini adalah penurunan demand akibat peningkatan harga sebesar $1 di luar efek advertising. Jadinya tidak ada interaksinya ya, jadi independen antara price dan advertising. Sedangkan di sini pada konstan yang kedua 74 plus 31, setiap peningkatan advertising sebesar $100 akan meningkatkan penjualan pie sebesar 74,131 unit. Jadi penurunan demand akibat harga dapat di-offset dengan kenaikan demand akibat advertising. Ini hasil persamaan regresinya, predicted sales. Tapi sekali lagi predicted di sini artinya dia bisa lebih, bisa rendah, bisa kurang ya. Jadi ini rata-rata, gitu. Rata-rata penjualan per minggu yang diestimasi dapat dapat diestimasi dengan ini konstantanya dikurangi ini efek dari harga ditambah ini efek dari advertising. Dan ini pasti ada confidence levelnya, pasti ada rentang plus dan minusnya yang dia masih masuk di rentang tersebut. Selama dia masih lebih signifikan dari 0, maka dia signifikan, tapi kalau mencakup angka 0, maka dia tidak signifikan. Predict sales of in a week in which the selling price is 550 and advertising is 350. Sini maksudnya kita setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita bisa memprediksi kalau kita ingin menjual pie-nya seharga $5.50 dan kita memiliki anggaran advertising sebesar $350, maka kita bisa memprediksi, kita bisa mengkalkulasi di sini predicted sales adalah 428,62 pie. Ini plus minus confidence intervalnya ya. Jadi di sini ada confidence level, di sini bisa kita lihat keluar angkanya, ini predicted value-nya, ini confidence intervalnya, lower limit dan upper limit. Jadi rentang untuk average Y atau Y hat ya, atau Y aksen adalah antara 391 hingga 466 unit. Ini di sini kan pecahan ya, tapi in reality kita nggak mungkin jual setengah pie gitu ya. Mungkin juga sih, tapi ya,
tapi tidak 0,62 pi, mungkin 50 masih bisa, 25 masih bisa, apa 0,25, mungkin seperdelapan pun juga masih bisa, tapi kalau 0,62 itu mungkin pecahannya terlalu susah untuk diterapkan. Jadi ya bisa juga dibulatkan, ya, dibulatkan ke bawah. Contohnya jadi 391 hingga atau 391 hingga 466. Karena di sini untuk individual Y value-nya dia rentangnya lebih lebih besar ya. Jadi di sini ini prediksi dari rata-ratanya, setelahnya prediksi dari individual response-nya memiliki confidence interval yang lebih luas dibandingkan rata-ratanya. Nah, ini R square-nya sama seperti regresi linear. Jadi R square ini adalah koefisien determinasi menjelaskan rasio antara variasi yang dapat dijelaskan oleh model regresi dibagi variasi totalnya. Ini R square-nya di sini 0,52148, artinya bahwa 52,1 atau ya 52,1% variasi penjualan pie dapat dijelaskan dengan variasi dari harga dan juga advertising. Jadi ini tiga-tiganya signifikan, intercept-nya signifikan, price-nya signifikan, advertising-nya signifikan. Karena p-values-nya semuanya di bawah 0,05 dan confidence intervalnya tidak mencakup angka 0. Kalau dalam confidence interval ini ada angka 0, maka misalnya lowernya negatif, uppernya positif, ini dua-duanya negatif, jadi tidak mencakup angka 0, jadi masih signifikan. Ini kemudian adjusted R square, tadi adjusted R square ini relevan ketika teman-teman menggunakan multiple linear regression. Ketika hanya simple linear, maka nggak perlu adjusted. Kenapa? Karena hanya satu variable independen. Nah, permasalahannya adalah dengan kita menambah variabel independen itu ada manfaat, ada kekurangannya. Manfaatnya adalah biasanya tingkat variasi yang dapat dijelaskan pun juga meningkat. Jadi misalnya R square ketika hanya satu variabel mungkin hanya 20%, 30%, tapi dengan dua variabel bisa sampai 50-70% bisa jadi. Dan semakin banyak variabel independen, semakin besar juga R square-nya. Nah, tetapi di sini bisa menjadi advantage ketika membandingkan model karena ada konsep parsimoni ya. Kalau dengan 3 variabel bisa menjelaskan 70% variasi, kenapa butuh 10 variabel? Jadi di sini dengan pemahaman parsimoni tadi, keiritan atau kehematan variabel, kita prefer model yang memiliki R square sebanyak mungkin, tapi dengan jumlah variabel sekecil mungkin sebetulnya. Jadi di sini ada adjusted R square di sini, adjustment terhadap jumlah variabel independen yang ditambahkan. Semakin banyak jumlah variabel independennya, maka R square-nya secara alami akan meningkat, tapi itu di-adjust ke bawah, jadi pasti adjusted R square ini lebih kecil daripada R square-nya. Jadi R square-nya 52,14% atau 15% ya, adjusted-nya hanya 44,17%. Jadi dengan mengakomodasi jumlah variabel independen yang bertambah, maka variasi yang sesungguhnya gitu ya, variasi yang sesungguhnya yang dapat dijelaskan oleh model itu ternyata hanya 44,17%. Jadi ini ada sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 8% variasi yang diakibatkan oleh simply jumlah variabel independennya. Dan bisa jadi ada overlap antara keduanya sehingga ada inflasi. Nah, di sini adjusted R square ini melihat proporsi dari variasi variasi Y yang dijelaskan oleh seluruh variabel X disesuaikan dengan jumlah variabel X yang digunakan. Jadi memberikan penalti ya untuk penggunaan variabel independen yang tidak penting. Jadi katakanlah variabel independennya tidak memberikan tambahan R square yang signifikan, maka itu akan menjadi penalti pada adjusted R square-nya. Dan pasti lebih kecil dibandingkan R square dan powerful atau useful ketika
kita membandingkan antar model. Jadi katakanlah kita memiliki model baru, kita memiliki model persamaan regresi sendiri, kemudian kita ingin membandingkan dengan penelitian terdahulu, maka lebih tepat kita menggunakan adjusted R-square. Jadi kita perlu melaporkan dua-duanya, baik R-square maupun adjusted, sehingga kita punya gambaran seberapa sensitif model kita terhadap jumlah variabel independen yang kita tambahkan. Ini adjusted R-square dalam Excel, maksudnya di sini 0,44172, maksudnya 44,2% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi dari harga dan advertising dengan mempertimbangkan jumlah sampel dan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model. Asal selisihnya nggak terlalu berbeda signifikan, harusnya nggak ada masalah. Kalau hanya berbeda sampai di kurang lebih 10% ya, yang mungkin masih dapat diterima. Tapi kalau berbedanya, misalnya yang ini 52%, yang ini hanya 10% atau hanya 15%, maka itu potensi ada masalah. Mungkin terjadi multi-collinearity yang akan kita bahas nanti. Jadi overlap antara variabel independen yang mengakibatkan inflasi pada R-square. Nah, kita lihat apakah modelnya signifikan. Kita menggunakan uji F. Jika nilai F kritis lebih kecil dari F tabel, maka dapat kita katakan jadi jika F kritis lebih kecil dari F tabel, maka jika nilai F lebih kecil dari F kritis dari tabel, maka kita tolak hipotesis. Jika F tabelnya lebih besar, jika nilai F-nya lebih besar dari F tabel, maka kita tolak H0, terima H1. Di sini signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi ini nilai F-nya, ini probabilitas dari nilai F-nya. Ketika ini lebih besar dari F kritis, maka yang ini lebih kecil dari 0,05. Dan di sini signifikan, artinya model kita, model yang 3 ini dapat secara signifikan menjelaskan atau menjelaskan ya, atau memprediksi penjualan pie per minggu. Kemudian ini, kalau misalnya, jadi setidaknya terdapat satu variabel independen yang signifikan, itu hasil kesimpulan dari uji F. Ini rumusnya nggak usah dihafal karena cukup dipahami bahwa dari mana sih kita mendapatkan angka F itu dari ini mean square dari regression, ini mean square dari errornya. Error regresi ini adalah variasi yang dapat dijelaskan oleh model, dan ini variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Contoh errornya, residualnya gitu ya. Sini ini ada degree of freedom-nya, ada 2 dan 12. Kemudian di sini bisa dihitung ini mean square dari regression, mean square dari residual, diperoleh nilai F sebagai rasio antara keduanya, diuji F dengan tabel F, diperoleh p-values-nya. Ini kemudian terdapat bukti bahwa setidaknya ada satu variabel independen yang signifikan menjelaskan penjualan. Ini ada variabelnya di sini. Ini contoh, ini sampel observasi. Jadi titik ini dia ada di 3 dimensi, ada tingginya yaitu y, kemudian dari sini adalah jarak di sini adalah x1. Jadi sebentar, kalau saya annotate ya. Ini adalah dia dengan x1, yang ini dia dengan x2. Jadi yang di sini adalah jarak dia x2, yang di sini adalah x1. Ini x1 dengan y, maka ini adalah representasi atau posisi dia relatif terhadap
X1 ini terhadap X2, yang ini terhadap Y. Oke, jadi yang garis ini adalah rata-ratanya, ini adalah variasi dari apa ya, variasi dari data y actual y ya, y1 y yang tidak dapat dijelaskan oleh persamaan regresi ini. Jadi persamaan regresi yang di sini itu menggambarkan bidang datar ini. Ini sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini. Tuh. Oke, kemudian sebentar. Yang berikutnya, ini asumsi. Asumsi dari multiple regression sama seperti asumsi pada simple linear regression. Jadi error adalah selisih antara actual y dengan y hat-nya atau y aksennya. Jadi asumsinya adalah errornya terdistribusi normal. Artinya errornya tidak berpola gitu ya, atau terdistribusi secara acak sehingga mungkin ada ada modusnya, kemudian ada sebelah yang lebih tinggi dan lebih rendah ya, tapi terdistribusi dengan bentuk kurva Bell dan memiliki varians yang konstan dan errornya independen. Jadi ini asumsinya pertama terdistribusi normal, memiliki varians konstan atau homoskedastis, dan tidak ada autokorelasi. Jadi model errornya independen. Maksudnya tidak ada kaitan antara error satu dengan error yang berikutnya. Tidak ada tren, tidak ada seasonality yang bisa mengacaukan prediksi. Ini beberapa plot kita bisa melihat plot membandingkan antara dua hal, khususnya antara residual ini error ya, error ini maksudnya adalah variasi y yang tidak dapat dijelaskan oleh model, dan ini adalah variasi y yang dapat dijelaskan oleh model. Ini residual versus X1, residual versus X2, dan kalau data time series kita juga bisa melihat residual versus time untuk melihat apakah ada pola tren atau pola seasonality yang bisa mempengaruhi estimasi. Intinya adalah kita tidak cukup hanya uji regresi, baca datanya, tapi kita juga lihat residualnya, lihat errornya, variasi dari variabel dependent yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Kita lihat apakah ada pola yang aneh gitu ya, sehingga kalau ada yang aneh maka ya mungkin kita perlu lihat kembali asumsinya apakah ada yang terlanggar. Kalau terlanggar kita perlu treat sesuai dengan kebutuhan, apakah dengan transformasi, apakah dengan simply kita mengganti metode yang lebih ramah asumsi gitu ya, tidak tergantung dengan asumsi statistik parametrik. Are the variables significant? Di sini kita lihat, jadi kalau F-test di sini melihat keseluruhan model, bahwa setidaknya terdapat satu variabel dari model kita yang ada yang signifikan, dan model kita bisa terdiri dari lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya. Setidaknya satu variabel signifikan, maka F-testnya signifikan. Nah, tetapi hasil F-test tidak bisa memberitahu variabel mana yang signifikan, maka kita perlu melihat dari hasil uji t-test. Jadi t-test di sini melihat masing-masing variabel mana yang signifikan. Ini hipotesisnya, ini beta J sama dengan 0, maksudnya tidak ada hubungan, atau beta J tidak sama dengan 0, baik. Jadi ada hubungan, baik hubungannya positif maupun negatif. Ini contohnya, ini uji T statistik, kita peroleh ini koefisien regresi dari koefisien regresi dari hipotesis kita yang X1 atau X2 kurangi 0 dibagi dengan standar deviasi dari X1 tadi. Jadi kita peroleh ini T-statnya ada T kritis,
Kalau saya lupa T, ini 1,96 ya. Kalau tabel Z sih, kalau 90% tabel Z itu 1,96 absolut ya di sini, bisa positif bisa negatif. Kemudian T statistik ini ternyata masih lebih tinggi dari T kritisnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sini baik konstanta X1 maupun X2 semuanya memiliki p-value kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Ini di sini T kritisnya adalah 2,17. 2,17, sedangkan ini T statistiknya minus 2,3. Jadi antara minus 217 atau plus 217 ternyata ini lebih rendah dari area, lebih kecil dari area yang terima H0. Jadi kita tolak H0 karena lebih kecil dari minus 217. Sedangkan yang di sini lebih besar dari positif 217. Memiliki p-value kurang dari 0,05. Simpulannya di sini ada koefisien, ada standar error. Jadi kita bisa hitung koefisien intervalnya untuk peningkatan $1 harga, maka ada interval ya antara mengurangi penjualan antara 48,56 hingga 1,37 unit untuk setiap peningkatan $1 harga. Jadi 24,97 ini dia adalah rata-ratanya, nilai tengahnya ya. Sedangkan in reality ada rentang yang mungkin dari negatif 48,56 hingga negatif 1,374. Demikian juga dengan ini price, advertising pun juga ada. Jadi baik konstanta, price maupun advertising sama-sama memiliki confidence interval. Di sini bisa kita lihat ini kontribusi of a single independent variable X. Ini rumusnya, kita lihat. Jadi di sini kita melihat kontribusi antara, jadi kalau kita run model X2 saja dengan model X1 dan X2. Jadi kita lihat SSR-nya untuk kalau semua variabel dimasukkan, dikurangi SSR untuk hanya X2 saja dimasukkan. Jadi di sini contohnya, nah di contohnya yang ini adalah hasil ANOVA untuk model X1 dan X2. Ini hasil ANOVA untuk X2 saja. Di sini kita bisa hitung ada SS untuk model X1 dan X2. Ini ada SS untuk model X2 saja. Kemudian kita bisa hitung di sini rumusnya ini 29.460 sekian-sekian dikurangi 17.484 sekian-sekian dibagi ini mean square residualnya 2252 diperoleh F statistik 5317. Kita lihat F statistiknya dan F tabelnya berapa. Ternyata kita bilang terima H0. Terima H1. Jadi tolak H0, kita mendapatkan di sini ternyata terdapat perbedaan signifikan ya antara X2 saja dengan X1 dan X2. Artinya penambahan X1 itu penting gitu, bisa secara signifikan merubah uji F dari model. Nah ini partial F statistik dikembangkan dengan dalam bentuk t-test ya. Jadi ada t-test mengkaitkan antara tadi apakah terdapat dampak dari variabel independen, penambahan salah satu variabel independen dibandingkan kalau yang hanya simple saja, simple linear regression. Kemudian ini koefisiennya ini R square. Jadi ada cara menghitung R square untuk variabel yang parsial. Parsial maksudnya
kalau dikontrol salah satu. Ini rumusnya, ini contohnya, di sini ini SSR untuk X1 dan X2, ini totalnya sekian, ini SSR untuk X2 saja, ini untuk X1 saja, ini untuk apa namanya, perbandingan antara X1 dengan yang full model. Ini kalau jadi perbandingan antara yang apa, model penuh dengan model yang X2 saja, ini model penuh dengan model X1 saja. Kemudian di sini kita menghitung juga koefisien determinasinya ketika hanya eh, dimasukkan salah satu, jadi atau ketika dikontrol salah satu, dikontrol maksudnya dijaga konstan salah satunya apakah X1 ataupun X2. Jadi ini ketika eh, X1 yang dikontrol dia ketika X2 yang dikontrol, maka efek dari Y1 dengan Y, ini harusnya YX1 X2. Jadi Y dengan X1 dengan mengontrol X2 ini adalah 30%. Ini Y X2 mengontrol X1 itu adalah 40%. Jadi dikontrol maksudnya dijaga konstan. Kalau misalnya yang kita input hanya X1-nya saja, dengan X2 dijaga konstan, maka koefisien determinasinya sebesar ini. Jika kita jaga konstan X2-nya, kita ambil X1-nya saja, maka kita ambil X2-nya saja, kita jaga konstan X1-nya, maka koefisien determinasinya sebesar ini. Jadi, ini variasi yang dijelaskan oleh X1 dengan mengontrol X2, ini dijelaskan oleh X2 dengan mengontrol X1. Kemudian berikutnya adalah dummy variable. Dummy variable itu adalah kita menggunakan variabel kategorik. Tadi kategorik itu yang sebenarnya nominal atau ordinal ya, misalnya pendidikan, jenis kelamin, atau binary, yes or no. Nah, itu dapat decoding satu atau kosong. Dan ini kalau terdapat lebih dari satu tingkat, misalnya pendidikan S1, S2, S3, jangan sekali-kali diinput S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, S3 sama dengan 3, langsung di-run sebagai variabel independen pada regresi. Itu pasti hasilnya berantakan. Hasilnya nggak valid. Harus dibuat dummy variabel terlebih dahulu, di coding. Kalau ada 3 kelompok, ada 3 kelas ya, misalnya S1, S2, S3, maka bisa diperoleh jadi 2 dummy variabel. Jadi misalnya S2 dan selainnya, S3 dan selainnya. Contohnya seperti itu. Jadi ini dummy variabel digunakan ketika kita ingin menjadikan variabel kategorik sebagai variabel independen. Di sini bentuknya hanya ada 2 level, ya tidak, on or off, male or female, decoding 0 atau 1. Kalau terdapat lebih dari 2 level, maka dibuat lebih dari 1 dummy variabel. Kalau ada 3 level, maka ada 2 dummy variabel. Kalau ada 4, maka ada 3 dummy variabel. Jadi jumlah dummy variabel adalah K-1. Kalau kelompoknya ada 5, maka jumlah dummy variabel adalah 5-1 sama dengan 4. Dan ini assume that the slope associated with numerical independent variable do not change with the value of categorical variable. Jadi apa namanya, peningkatan dari apa namanya, jadi mengasumsikan bahwa apa namanya, slope yang terkait dengan variabel independen kategori metrik yang non kategorik atau numerik tidak berubah dengan value categorical variabelnya. Jadi katakanlah ada variabel independen sifatnya metrik dan ada variabel independen sifatnya kategorik, maka slope-nya atau koefisien regresi dari yang yang metrik tidak berubah antara level yang berbeda dari yang kategorik.
Di sini ketika terdapat lebih dari 2 level, misalnya 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya, maka selalu jumlah demi variabel adalah jumlah level -1. Jadi K-1, K adalah jumlah level, kalau jumlah level ada 5, maka 5-1 sama dengan 4. Kemudian ini contoh demi variabel dengan 2 level saja. Ini pie sales, ini price, yang ini adalah holiday. Jadi minggu yang ada libur panjangnya, atau ada libur nasionalnya. Di sini X2 holiday, 1 jika dalam minggu tersebut ada libur nasional atau libur agama, kemudian X2 sama dengan 0 jika tidak ada liburnya. Ini masuk event study ya, misalnya kita ada data keuangan, kemudian kita saham ya, mungkin pada tahun-tahun di mana terdapat krisis, maka itu dikutik 1, kalau nggak ada krisis dia 0. Atau pada pada misalnya January effect gitu ya. Pada bulan Januari setiap tahun dikoding 1, pada selain Januari dikoding 0. Itu termasuk cara kita bisa melakukan dummy variable. Ini apa namanya? Ini di sini ini ya, apa namanya? Ini estimasi. Ini estimasi ketika X2-nya sama dengan 1, ini estimasi ketika X2-nya sama dengan 0. Jadi nanti masing-masing kan memiliki Y aksen yang berbeda. Di sini ada koefisien X1 memiliki slope yang sama. Jadi X1 yang di sini dengan X1 yang di sini tidak ada perbedaan koefisien regresi. Ini asumsinya demikian. Nah, tetapi apa namanya, pada jadi slope-nya sama, tapi intercept-nya berbeda. Intercept di sini konstantanya di sini adalah konstantanya ini seharusnya sama dengan antara libur dengan nggak libur. Yang berbeda adalah yang B2. Di sini B2 sama dengan 1, ada nilai konstantanya sendiri, yang di sini tidak ada konstanta bagi B2. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Ini yang no holiday, ini yang holiday. Nah, ini asumsinya same slope. Bagaimana kalau tidak same slope, maka artinya ada interaksi antara holiday dengan price. Jadi di sini mungkin bisa jadi jaraknya mengecil atau membesar sebagai akibat dari pengaruh price dengan holiday. Tapi di sini diasumsikan sama, diasumsikan tidak ada interaksi antara hari libur atau minggu libur dengan harga pie. Ini number of pies sold per week. Ini di sini prediksinya adalah 300, ini konstanta. Jadi konstanta ya, dan ini setiap peningkatan satu unit harga pie, maka akan mengurangi demand sebesar 30. Dan di sini pada hari-hari atau pada minggu-minggu holiday, maka ada peningkatan penjualan sebesar 15 unit. On average, penjualan pada minggu-minggu dengan holiday itu lebih tinggi 15 unit dibandingkan minggu-minggu tanpa holiday pada rentang harga yang pada harga pie yang sama. Ini number of dummy variable is one less than the number of level. Sebagai contoh, misalnya ada ini contoh harga rumah ya, Y sama dengan harga rumah, X1 sama dengan luasnya. Kemudian ada variabel X2 adalah stylenya. Ada 3 style rumah, ada range, split level, dan kolonial. Nah, ini dibuat menjadi 2 dummy variable. Jadi di sini kalau kita harus pilih dari 3 ini mana yang merupakan default-nya. Pada default maka dia 0 pada kedua dummy variable. Di sini kolonial menjadi default kategori, maka kita butuh untuk style kita butuh 2 dummy variable. Dengan kolonial sebagai default, maka kita punya dummy range dan dummy split level.
Jadi X2 adalah satu if range, 0 jika bukan range. X3 adalah satu if split level, 0 jika bukan split level. Bagaimana kalau kolonial, maka X1, X2-nya 0, X3-nya 0, maka itu adalah kolonial. Jadi kita memperoleh persamaan regresi seperti ini. Ini koefisiennya, ini adalah harga rumah pada konstanta ya, ketika semuanya 0, ketika X1 0, X2 0, X3 0, dan X2 dan X3 sama dengan 0, kita peroleh di sini rata-ratanya adalah rata-rata atau estimasi harga rumah kolonial adalah 2043 plus 0,045 X untuk setiap unit square feet. Ini juga sama, tapi dengan tambahan 2353. Jadi untuk rumah jenis range harganya $23.000 lebih mahal dibandingkan kolonial. Sedangkan di sini split level harganya $18.000 lebih tinggi dibandingkan kolonial. Bagaimana kalau defaultnya adalah split level? Maka di sini kalau misalnya defaultnya split level, maka sebenarnya range-nya bisa kita hitung selisihnya ini dengan ini berapa, dan yang di sini adalah negatif, jadi dia lebih rendah dibandingkan split level. Jadi misalnya ini 18.000, kalau misalnya split levelnya adalah default, maka ini adalah minus 1884, dan yang ini adalah selisih antara 1884 dengan 2353, yang sekitar apa ya, sekitar $5.000. Kemudian ada juga hipotesis interaksi, dan ini tadi mengasumsikan bahwa slope-nya bisa berbeda. Ini variable independent, kita bisa yang ini mengasumsikan tidak ada, jadi ada apa namanya, jadi interaksi adalah hasil kali antara dua variabel yang sifatnya kategorik di sini ya. Sorry, metrik, maaf, metrik. Jadi contohnya di sini apa ya? Jadi harga rumah ya. Jadi jadi misalnya di sini harga rumah tadi, X1 adalah luasnya, X2 dan X3 ini, X2 dan X3 ini X2-nya adalah dummy variabel misalnya ya, atau jadi dummy variabel. X3 ini sebetulnya adalah hasil kali antara X1 dan X2. Jadi two way cross product terms. Jadi ada dua variabel pembeda atau penjelas variabel independen, dan ada satu interaksi antara X1 dan X2. Sebenarnya kalau interaksi idealnya adalah antara dua variabel yang sifatnya metrik. Kalau salah satunya kategorik, agak-agak susah gitu ya dibuat interaction terms-nya. Ini without interaction terms, the effect of X1 on Y is measured by ini beta 1. Ini adalah efek X1 terhadap Y tanpa interaksi. Ini B2 adalah efek dari X2 terhadap Y tanpa interaksi. Di sini B3 adalah interaksi antara X1 dan X2 terhadap Y. Jadi efek change as X2 changes jika X2-nya 1 atau X2-nya kosong atau semakin besar X2, maka di sini hasil kalian pun juga akan meningkat. Ini contohnya di sini tadi slopes-nya tidak lagi paralel. Kalau sebelumnya slopes-nya paralel, maka di sini slopes-nya melebar. Ini akibat dari interaksi atau sinergi antara dua dummy variabel. Nah, ini bisa diuji dengan F-test, melihat signifikansi dari interaksi antara dua variabel independen.
Ini, nah, kemudian di sini kita masuk juga ke asumsi ya. Sedikit reminder ini yang kemarin untuk regresi linear sederhana kita ada 4 asumsi. Normalitas di sini dia ada satu, normal itu maksudnya hanya ada satu modus, kemudian skewness dan kurtosis kemencengan dan kemampatannya mendekati nol. Ini dia tidak menceng, kalau kalau ini menceng ke kanan, ini menceng ke kiri, ini dia laptop kurtif dia terlalu apa ya, mancung gitu ya, ini terlalu mampat, jadi ini masuk kurtif, ini yang normal. Nah, ini contoh distribusi data yang bimodal. Kalau seperti ini dia tidak normal. Jadi yang normal adalah yang hijau ini, tidak menceng kanan, tidak menceng kiri, pas hanya satu modus. Ini uji asumsi normal ada beberapa, bisa one sample Kolmogorov-Smirnov, bisa skewness dan kurtosis dalam rentang -2 hingga +2. Yang kedua adalah uji homoskedastisitas. Jadi untuk keperluan prediksi ya, kita membutuhkan variasi yang homogen. Kalau variasinya tidak homogen seperti ini, maka terlihat kemampuan prediksi dari X terhadap Y berbeda-beda. Ini berlaku untuk simple linear regression maupun untuk multiple linear regression. Yang berikutnya adalah uji linearitas. Sini kita butuh data yang linear ya. Kalau tidak linear, kalau dia kurva linear seperti ini, maka bisa mengacaukan estimasi slope-nya. Karena ini slope-nya positif, ini slope-nya negatif, bersama-sama slope-nya jadi nol. Kalau slope-nya nol, tidak ada pengaruh. Padahal sebetulnya ada pengaruh, walaupun pengaruhnya tidak linear. Ini uji linearity, kita ingin linearity-nya signifikan, deviation from linearity-nya tidak signifikan, itu artinya linear. Kalau linearity-nya tidak signifikan dan deviation from linearity-nya signifikan di bawah 0,05, artinya data kita tidak linear. Dan sebentar. Ini yang berikutnya adalah serial autocorrelation atau autocorrelation ya untuk data time series, dan keuangan banyak menggunakan data time series. Di sini kita harus lihat apakah ada independensi antar error, apakah ada tren. Di sini kita lihat menggunakan korelogram, kita lihat apakah terdapat tren antar data dengan data sebelumnya. Dan tren yang terakhir adalah multi-collinearity, dan ini khusus untuk regresi multiple linear regression. Kalau simple nggak perlu uji multicollinearity kalau hanya satu variabel independen. Tapi begitu ada dua atau lebih variabel independen, maka perlu menggunakan multicollinearity, bisa dengan korelasi, bisa dengan variance inclusion factor. Kita lihat di sini korelasi yang dapat diterima adalah di bawah 80%, dan variance inclusion factor harus lebih kecil dari 10. Ini untuk korelasi, ini persiapan sebelum olah data, kita harus melakukan uji validitas reliabilitas. Tapi ini untuk pemasaran sih, ini untuk pemasaran, mungkin untuk keuangan data sekunder yang tidak perlu melakukan uji validitas reliabilitas. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan behavioral finance, menggunakan hasil pengukuran kuesioner, maka di sini perlu melakukan uji validitas reliabilitas dengan analisis faktor dan norma alfa, kemudian dilakukan reduksi data, kemudian uji asumsi klasik, setelah itu ada olah data. Ini menu analisis regresi di SPSS ya, regression linear. Kita pilih di sini ada empat method. Yang paling simple adalah enter. Pada enter ya semuanya masukin, semua diuji signifikansinya. Tapi kadang-kadang, terutama kalau kita punya variabel independennya banyak, maka seringkali kita butuh bantuan. Kita mungkin tidak semuanya kita masukkan. Jadi kita bisa memilih stepwise, remove, backward, atau forward. Intinya pada enter semua variabel dimasukkan sekaligus tanpa melihat signifikansi. Maka signifikan dan signifikan semua diuji, semua diolah. Pada remove semua variabel dimasukkan sekaligus, tetapi kemudian yang tidak signifikan dikeluarkan secara sekaligus. Jadi ada dua kali pengolahan regresi. Yang pertama memasukkan semua variabel, yang kedua mengeluarkan semua variabel yang nggak signifikan. Kemudian dibandingkan. Pada stepwise variabel dimasukkan dan dikeluarkan satu persatu, bukan sekaligus. Jadi dimasukkan satu, ditambah lagi satu, dikeluarin lagi satu, ditambah lagi satu, sampai diperoleh
kriteria model terakhir yang maksimal F-test-nya, maksimal model fit-nya. Kemudian untuk forward, variabel dimasukkan saja satu persatu berdasarkan kriteria F. Jadi tidak ada yang dikeluarkan. Kalau stepwise dimasukkan dan dikeluarkan, kalau forward dimasukkan saja nggak dikeluarkan, kalau backward dimasukkan semua, tapi kemudian dikeluarkan satu persatu berdasarkan kriteria F. Jadi kalau backward awalnya sama seperti enter, sama seperti remove ya, semua variabel masuk sekaligus, tapi berbeda dengan remove, variabel yang nggak signifikan dikeluarkan satu persatu. Nah itu ini hasilnya kita lihat pertama uji ANOVA apakah signifikan, apakah terdapat setidaknya satu variabel independen yang signifikan. Kemudian kita lihat multicollinearity-nya apakah ada yang di atas 10. Kita lihat di sini signifikansinya apakah ada yang di atas, apa ada yang di bawah 0,05. Di sini yang konstantanya, kemudian 3 variabel yang terakhir dia signifikan, tapi untuk dua variabel independen tidak signifikan karena di atas 0,05. Lalu kita lihat koefisien regresinya. Koefisien regresi ini unstandardized. Jadi ini satuannya masih berupa satuan aslinya, apakah Likert, ataukah unit pi, ataukah harga dolar misalnya, itu adalah unstandardized coefficient. Tapi unstandardized coefficient ini tidak bisa digunakan ketika kita membandingkan antar model atau membandingkan antar variabel, karena unstandardized maksudnya punya varians yang berbeda. Nah, kalau kita ingin membandingkan dari 5 variabel ini mana yang paling besar, mana yang paling lebih kecil, kita lihat dari standardized coefficient beta. Di sini yang paling besar adalah ini II6 ya, yang paling besar 0,63, diikuti oleh terbesar kedua adalah IV4, tapi dia negatif bedanya. Dia besar tapi negatif. Kemudian IIB4, kemudian baru yang terkecil sini, dua terkecil yang ini dan yang ini. Yang berikutnya kita lihat R-square. Di sini R-square dan adjusted R-square-nya. Yang ini keseluruhannya 13,8%, yang nggak terlalu besar sebenarnya ya. Itu tergantung konteks. Pada konteks yang tertentu 5% ini udah bagus gitu. Konteks yang lain 90% baru dibilang bagus. Jadi biasanya tergantung pada konteks, tergantung seberapa well established variable dependent yang ingin kita jelaskan, seberapa complicated, seberapa kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi variable dependent yang ingin kita jelaskan. Nah, kemudian summary ini di sini ada mengembangkan model multiple regression, menguji, membahas R-square dan adjusted R-square, membahas residual plot, kemudian menguji parsial, demi variabel dan interaction effect. Di demikian itu untuk untuk materi chapter 14 ya, Introduction to Multiple Regression. Setelah menonton, silahkan berpartisipasi dalam forum ya, bisa mencantumkan nama, NPM, juga apakah ada pertanyaan atau komentar, menjawab pertanyaan teman, silahkan tuliskan komentar sebagai bagian dari partisipasi atau kehadiran juga ya dalam sesi asinkronus ini. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.